Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, jumpa lagi kita dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun sawit, mudah-mudahan hasilnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru mau mulai berkebun sawit, mudah-mudahan dengan hadirnya video-video dari saya ini bisa sedikit menambah pengetahuan sahabat tentang cara berkebun sawit. Sahabat tani sekalian, seperti biasanya saya akan sharing-sharing pengalaman, dan pada kesempatan ini saya akan kembali membahas tentang boron, namun dari sisi yang lain. Kalau dalam video saya yang lalu saya juga sudah membahas tentang boron, apa fungsinya bagi tanaman sawit, juga berapa dosis per batang. Namun kali ini saya juga akan membahas bahwa ternyata boron itu juga bisa meningkatkan dari jumlah tandan buah sawit kita. Namun seperti biasa, sebelum video ini berlanjut, bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe agar nantinya bisa selalu mengikuti video-video dari saya selanjutnya. Oke sahabat sekalian, pupuk boron ini atau pupuk borat orang menyebutnya ya, itu adalah pupuk ini jenisnya serbuk berwarna putih ya sahabat ya. Itu sahabat bisa beli di toko pertanian, biasanya per karung itu beratnya 25 kg ya sahabat ya. Dan ini fungsinya bagi tanaman sawit selain untuk memperpanjang daun gitu ya, juga untuk meristem tanaman, juga ternyata boron ini ada manfaat lain yang penting bagi tanaman sawit kita. Jadi manfaat boron ini bagi sawit itu, kalau sahabat nanti diaplikasikan dengan benar, akan meningkatkan hasil produksi tanaman sawit kita. Kenapa bisa demikian sahabat? Karena kandungan dari unsur boron ini, salah satunya sahabat ya, itu nanti bisa memperbanyak jumlah lendir pada bunga betina sawit kita. Jadi seperti ini sahabat contohnya. Ini bunga ini namun sudah dibuahi ya. Itu kalau masih berbentuk bunga nanti akan banyak lendir di ujung-ujungnya seperti ini. Jadi apa fungsinya itu? Jadi fungsinya itu sahabat, itu nantinya agar ketika ada serbuk sari dari bunga jantan yang dibawa oleh kumbang penyerbu atau yang terbang oleh angin, jadi nanti bisa lebih mudah untuk menempel pada bunga betina. Jadi dengan adanya lendir itu tadi mempermudah proses pembuahan. Ini jadi manfaat dari pupuk borat itu ya sahabat. Jadi mempermudah proses pembuahan karena bunga jantan yang terbang itu akan lebih mudah untuk lengket ya sahabat ya. Dan selanjutnya yang akan kita bahas di sini, berapa dosisnya untuk penggunaan tanaman kelapa sawit kita. Di dosisnya itu sahabatnya itu kisaran di 50 gram sampai 125 gram. Itu tergantung dari umur sawit kita, juga kondisi tanaman sawit kita. Kalau sawit kita masih kecil, itu kisaran dosisnya itu 50 gram ya. Jadi sekitar 1 sendok makan. Kalau sawit kita sudah besar, yaitu 100 gram, itu dosis normalnya. Dan kalau sawit kita sangat mendesak kekurangan unsur boron, maka itu pemberiannya adalah 125 gram. Dan dosis ini kita berikan 1 tahun hanya 1 kali ya sahabat. Jadi tidak boleh juga terlampau banyak, karena ini adalah unsur pupuk mikro ya sahabat ya. Pupuk mikro itu jadi butuhnya sedikit, namun itu penting untuk diberikan. Jadi kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikannya pupuk borat ini? Kita bisa ditebar di sekeliling piringan sawit kita seperti ini ya. Di sekeliling dekat batang, atau juga bisa di ketiak batang. Jadi ketiak batang itu di pelepah-pelepah yang sudah di pruning itu ya sahabatnya. Jadi begitu pengaplikasiannya. Jadi kalau ini bisa kita berikan 1 tahun 1 kali, mudah-mudahan sawit sahabat nanti bisa buahnya lebat. Karena kenapa bisa berbuah lebat? Itu karena
pembuahannya banyak yang jadi, sahabat. Jadi sawit-sawit betina yang seperti ini ketika dibuahi oleh serbu jantan ini kemungkinan besar jadi karena banyak zat pelengketnya gitu ya, sahabat ya. Dan tentunya ini juga harus dibarengi dengan pemberian pupuk yang lain, karena timbulnya bunga betina itu karena cukupnya unsur hara jadi dari tanaman sawit kita. Jadi demikian sahabat ya, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.